warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya ketemu Kang Sarjan. Ini yang sebagai pengasuh GPS, dan kita ingin tahu apa sih GPS itu, terus kapan sih GPS itu mulai diadakan. Nah, kita tanya langsung sama Kang Sarjan. Kang, Iya, siap Pak. apa sih GPS itu? YPS adalah sebuah yayasan yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham. Ya, nomornya nggak tahu yang panjang tulis mereka, tapi ada intinya di sana. Nah, kita bergerak dalam bidang penyembuhan. Kenapa kok namanya penyembuhan YPS atau yang penting? Karena judulnya penyembuhan itu berusaha untuk bisa sembuh, sehat dari segala macam penyakit atas izinnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu satu tantangan terberat untuk kita. Kok bisa sembuh hanya dengan kekuatan iman dan takwa? Sembuh atas izinnya bisa. Karena apa? Karena ada syaratnya. Syarat untuk datang ke sini untuk bisa sembuh, ya. Itu yang pertama, kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Kalau iman dan takwa kita sudah meningkat, manfaatnya yang pertama yang berhubungan dengan kesembuhan loh ya, itu bisa mendatangkan dan menurunkan mukjizat. Mukjizat itu apa? Sesuatu yang nggak bisa akan menjadi bisa, dan itu atas izinnya. Makanya syaratnya kita harus dekat kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat yang kedua, itu bisa mendatangkan kekuatan, kekebalan daya tahan tubuh, bisa untuk melawan dan hilangin penyakit lahir dan penyakit batin. Nah, bisa juga untuk mendatangkan ketenangan, kedamaian, ketentraman lahir dan batin. Kalau tenang, damai, tentram lahir batin, insya Allah ya, sejak pagi, detak jantung, suhu darah, keluar masuk nafas itu normal, beraturan, jadinya sehat. Gitu, Mbah ya. Nah, ini buktinya Mbah Romo bisa sembuh, bisa sehat ya. Yang tadinya nggak bisa apa Mbah? Bisa jalan. Nggak bisa jalan. Bisanya hanya melihat itu pelapor terus ya. tiap hari. Kita mohonkan bersama kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sekarang bisa sembuh. Dan itu spontan ya waktu itu Mbak ya? Iya. Ya nggak bisa jalan, bisa jalan. Bisa beraktivitas walaupun nggak semuanya bisa dilakukan, tapi bisa mesti dia beraktivitas, terutama bisa mencari nafkah lagi. Bisa berkarya ya Mbak ya? Iya. Nah, ini judulnya YPS, yang penting sembuh. Namanya agak nyentrik, agak unik dan gampang diingat. Ya, ingat ya, perlu digarisbawahi bahwasanya yang penting sembuh itu yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin kepadanya, mintanya langsung kepadanya. Tidak ada penyimpangan dan tidak ada pertentangan. Dan tidak usah ada khawatir juga. Khawatir apa? Khawatir biayanya. Jadi kriteria apa aja Kang yang bisa disembuhkan di sini, di GPS ini? Ya. Jadi kalau penyembuhan di sini, segala macam penyakit kita insya Allah sanggup bisa. Ya, tidak ada daya dan upaya dan kekuatan ya hanya kepadanya. Ya, jadi nggak ada anu ya. Ya, kita siap menerima tantangan lah ya untuk bisa sembuh, sehat dan normal lagi lahir dan batin. Gitu ya. Jadi penyakit apa aja insya Allah kita bisa bantu. Yang bantunya cuma simpel, bantunya dengan doa. Iya. Ya, dan salah satu diantaranya ada unsur siarnya, dakwahnya. Gimana unsur siarnya, dakwahnya? Nah, yang pertama ya, kita menuntut untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita bersama ya, termasuk saya juga belajar untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Nah, dan di sini ada yang istimewanya Mbak. Doanya itu tidak hanya dari doa pribadi dari saya, tapi di sini ada yatim piatu, ya, ada orang-orang apa, ya, ada ustaz, ulama, kiai di belakang layar. Ya, untuk apa? Untuk membantu saya, membantu kamu, membantu kita. Nah, itu setiap ya insya Allah ya. Tapi kita tidak usahakan ya, kita usahakan setiap bulannya ngadain acara zikir bersama dan santunan namanya. Juga masalah buat yang jomblo kan sekarang punya jomblo itu yang mempunyai banyak masalah gitu kan, bisa nggak Kak? Bisa lah ya, kan
nanti kalau yang jomblo-jomblo ya ditaruhkan sama yang jomblo-jomblo lagi ya. Ya terus selanjutnya terserah anda, yang penting saya sudah menaruhkan dan memperkenalkan ya. Kemarin juga ada mbak yang menikah mbak, pasien saya ya Pak Ayin ya, dengan Ibu Lilis ya, selamat menempuh hidup baru ya. Pak Ayin yang ada di Kalodran, Bu Lilisnya ada di Ciluas ya. Kita hanya mempertemukan aja, nggak taunya jodoh mbak. Iya. Menikah, Alhamdulillah ya. Terus kapan itu JPS ini ada? JPS ini adanya di Serang ya, awalnya di depan sana. Kita dituntut oleh masyarakat tahun 2010 itu untuk buka di Kota Serang. Ya, ini kita buka lah. Ya, jadi untuk JPS sendiri yang ada di Kota Serang, Provinsi Banten, itu lahirnya itu tanggal 2 Desember tahun 2010. Nah, sekarang udah 2020, berarti kita sudah 10 tahun ya. Dan alhamdulillah kita sekarang tempatnya sudah menetap ya. Jadi tidak berpindah-pindah lagi ya. Dan sudah membuat suatu kenyamanan untuk pasien kami. Contoh kenyamanannya, aksesnya gampang dicari di gerbang utama perumahan Taman Mutiara Indah. Parkirannya juga alhamdulillah luas ya, luas dan tanpa dipungut biaya ya, biaya parkir. Terus juga ada CCTV-nya ya, untuk lebih ada kenyamanan. Jadi tahun 2010 berdiri, tidak lama lagi tahun 2011 saya jadi pasien. Jadi pasiennya Mbak Dokter ya. Ya. Waktu itu sakitnya apa Mbak? Waktu itu sakit stroke, nggak bisa jalan, tiap hari tiduran aja sampai bosen melihat plafon rumah itu. Jadi itu saya berinisiatif mengajak saya bersilaturahmi ke Sang Sarjan. Dan saya di rumah waktu itu naik becak, perutnya digotong-gotong di papa, habis di terapi. Dan namanya orang kenal pertama itu susah dilupakan. Namanya cinta pertama juga susah dilupakan sampai sekarang. Itu juga yang orang yang terapi saya pertama kali itu Mas Jafar, itu sampai sekarang nggak akan lupa. Sementara terapisnya yang lain saya udah gampang lupa, cuma nggak tahu kenapa Pak Jafar itu nggak akan lupa dari ingatan saya. Dan bukan melalui Kang Jafar itu saya diteko-teko, dipijit-pijit, diurut-urut, belum bisa menjerit-jerit ya, akhirnya sampai sekarang itu saya masih ada. Masih terkenang ya Mbak ya? Iya, masih terkenang. Nggak akan lupa cinta pertama itu. Siapa yang Mbak ya? Dulu konon katanya Mbak Roso sempat mati suri juga ya Mbak ya? Ceritanya begini, saya waktu masih sakit, masih bilang ada teman yang beritikat baik mengasih saya obat lah. Saya obat itu saya minum, habis minum obat itu saya terus nggak bisa napas, terus masuk UGD lagi ya. Di rumah ya udah berdoa aja, berdoa mudah-mudahan lah ngadain yasinan apa itu. Ternyata sorenya saya datang pulang lagi gitu. Nah, nggak lama terus itu istri saya ngajak itu bersilaturahmi ke JPS itu, ke Kang Sarjan. Alhamdulillah ya, sembuh sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Sampai sekarang masih bernapas. Masih bernapas. Iya, bernapas, lega, nggak bisa napas lagi. Menghirup udara bebas, mencari nafkah dengan leluasa. Mbak Rosa tinggalnya di mana Mbak? Saya tinggal di Bumi Agung Permai, Blok D 20 nomor 26. BAP 2 ya Mbak ya? Iya. Kalau aslinya dari mana Mbak? Asli saya dari Jogja.
Jogjanya mana Mbak? Jogjanya di Sleman itu. Sleman Mbak. Iya. Jadi terus biayanya kalau di sini berapa Mbak? Kalau biaya, kadang saya malu mau ngasih tahunya, tapi di sana ada kotak isinya tali asi sukarela. Nah, kita sukarela aja masukin amplop atau uang ke situ. Yang jelas beli air mineral 3 botol. Yang jelas itu. Mbak, ada pesan-pesan Mbak buat masyarakat Mbak, ya khususnya masyarakat yang ada di Jogja, karena di Jogja, terus yang ada di Serang karena tinggalnya di Serang Mbak, gimana pesan-pesannya Mbak? Kalau saya punya pesan bagi masyarakat yang ada dimanapun yang punya keluhan masalah kesehatan apa aja, kesulitan jodoh, kesulitan rumah tangga, terutama yang medis, pertama bersilaturahmi ke BPS, dan kalau bagus dilanjutkan dengan diterapi gitu. Dan nggak usah khawatir, di sini sukarela dipatok, beli kambing, beli sapi berapa ratus juta nggak perlu. Ini seikhlasnya aja, serelanya aja gitu. Karena saya dulu punya pengalaman, sebelum saya ke ZPS ada itu orang yang datang ke rumah coba sembuh, saya beli kambing gitu. Saya beli kambing, cuma ya itu hasilnya nihil. Mbak, alamatnya di sini gampang dicari Mbak? Alamatnya sangat gampang. Bagi yang punya motor, mobil itu sangat gampang, yaitu di gerbang perumahan Mutiara, Serang, Banten. Kalau nggak punya mobil bisa melalui naik angkot jurusan Pasarau. Dari Pasarau terus naik aja ke sini ke gerbang Mutiara. Dari Rau naik ojek kosnya paling kira-kira 15.000. Bagi yang nggak punya kendaraan. Datangan lagi Mbak, masyarakat pengen tahu metode terapinya kayak gimana sih, cara terapinya kayak gimana sih. Nah, kontaknya sekalian Mbak, minta tolong disorot. Ini metode terapinya nih. Mana saudaranya, keluarganya? Tapi dulu ya Nek, suaminya mana? Yaitu ini kotak tali kasih. Jadi masukkan amplop atau uang seikhlasnya di sini, nih, di sini. Jadi sangat tidak membebani bagi masyarakat yang punya keluhan masalah kesehatan apa aja lah itu.
mengakhirkan